Nggak biasanya saya review motor ya, tapi kali ini saya bener-bener kepingin review ini karena sudut pandang saya di review kali ini pengen tahu sih kenapa motor ini kok booming banget dan rame banget 2 tahun belakangan, dan kebanyakan klien saya juga waktu itu pakai Ninja dan ngebet banget pengen Ninja sampai beli motor yang rusak dan sebagainya. Seperti biasa saya bakal ngomong sedikit sejarahnya dan mungkin banyak teman-teman Ninja yang bakal ngeritik saya karena ilmunya kurang, researchnya kurang, nggak tahu motornya, jangan sok tahu. Tapi kurang lebih ini buat mereka yang awam dan yang mereka yang kepingin tahu kenapa sih motor ini kok bisa rame banget beberapa tahun belakangan, terutama fenomena Ninja SS punyanya Rifat Sungkar. Terus kemarin yang laku 120 juta, menurut saya nonsens. Motor kayak gini 120 juta ngapain? Sekarang saya jelasin sejarahnya sedikit. Ninja pertama kali keluar di Indonesia tahun 1996. Waktu itu kayaknya belum pakai Super Kips ya, waktu masih Kips, ada HSAS-nya. Saya nanti jelasin sedikit soal Kips menurut pengetahuan saya. Kemudian dijual mulai 96 sampai terakhir tahun 2015. Motor ini termasuk di generasi terakhirnya Ninja. Untuk di generasi ini, lagi-lagi teman-teman Kawasaki mungkin bisa ngoreksi saya, ada sekitar 3 varian trim kalau nggak salah, SS, R, kemudian yang paling atas RR. Di antara ketiga itu ada sedikit perbedaan sih. Kalau nggak salah untuk tipe SS velg depannya ring 18, ini semuanya 17. Kemudian untuk yang tipe RR atau RR New untuk generasi ini, di review ya. Versi ini atau RR New, pembedanya adalah bodinya yang lebih agresif, lebih lancip. Kita bisa lihat untuk tipe R bisa ditandai dengan body language yang cukup agresif. Tapi untuk versi belakang atau buntutnya kurang lebih sama dengan Ninja generasi sebelumnya yang mulai tahun 2006. Ninja itu punya banyak generasi banget sih, punya banyak variasi tipe yang saya sendiri juga nggak begitu hafal, meskipun customer saya detailing Ninja itu ada mungkin sudah pernah ratusan unit saya kerjain, saya nggak pernah hafal satu pun. Tapi yang selalu saya ingat adalah kalau dari motor ini, generasi ini kurang cukup digemari user Ninja. Karena rata-rata user Ninja mereka suka di generasi sebelumnya. Model RR Old, SS, ya ini mungkin jadi pilihan terakhir mereka yang kepingin punya Ninja. Satu hal yang membedakan sama tipe RR tentunya karena satu ada fairingnya, ini nggak ada. Kemudian ada di cluster. Clusternya untuk tipe RR New ada indikator bensin jadi satu dengan indikator temperatur. Jadi kalau kita klik di sebelah kanan itu ada switch untuk ganti temperatur ke indikator bensin. Cuman di versi ini ya kita nggak dapat karena laki bos, ya kan? Karena ngapain pakai indikator bensin kalau kamu punya lampu buat ngasih tahu kalau bensinmu habis. Sekarang saya lihat di bagian belakang. Sebenarnya agak aneh sih karena biasanya saya review mobil dan banyak yang dilihat karena ini Ninja dan nggak ada yang bisa dilihat. Sebenarnya motor ini lampu belakangnya cukup kecil. Nggak banyak perubahan dari generasi ke generasi ya. Kalau generasi pertama dia pakai lampu belakang yang cukup besar, yang ada 3 indikator, jadi pakai punyanya KZ kalau nggak salah yang generasi 1, kemudian ganti model ini. Kita punya lampu sen biasa, ini sebelum zaman LED dan kawan-kawannya. Kita punya knalpot 3V3 kalau orang zaman dulu bilang. Kita punya double disc brake, ya kan. Kita punya mudguard di sini. Sayangnya yang saya sedikit kurang srek sih sama Ninja ya, karena memang zaman itu beda dengan sekarang yang bannya harus donat, harus serba konring adalah ini. Ini kurang lebih ban mirip ban bawaannya sih, tapi ini Corsa S123, ukurannya segini. Jadi iya, kalau teman-teman mau beli motor ini rata-rata pasti ganti bannya dulu. Mungkin bisa sedikit koreksi nanti ya. Kawasaki Ninja di Indonesia, saya lagi-lagi saya bukan orang Ninja ya, tapi ya sedikit tahu karena saya sering megang customer Ninja.
Mesinnya kurang lebih dari generasi awal sampai terakhir kurang lebih sebenarnya sama. Punya spek yang sama 149 cc, torsinya sekitar 34 Newton meter kalau nggak salah. Horsepowernya sekitar 28, cukup besar untuk 2 tak di zamannya. Tentu aja waktu itu motor ini nggak punya lawan ya, karena waktu itu 2 tak di Indonesia juga mulai 2010 ke atas sudah nggak ada. Jadi ini satu-satunya 2 tak yang dijual di Indonesia waktu itu. Tapi di generasi sebelumnya kita punya banyak rival 2 tak ya, Satria RU ya kan, RU Lumba, RU Hiu, kemudian RGR itu sampai tahun 97 kalau nggak salah. Kemudian Honda NSR, tapi orang jarang beli NSR karena mahal dan spare partnya juga susah. Jadi kurang lebih Ninja selama umurnya di Indonesia, lebih dari separuh umurnya di Indonesia, dia nggak punya lawan, dia sendirian. Jadi makanya kenapa motor ini ikonik, karena 2 tak yang bisa Anda beli waktu itu cuman ini. Karena sekitar tahun 2007 kalau nggak salah, 2005-2007an, pemerintah Indonesia melakukan melakukan aturan soal Euro, ya kan? Yang menurut saya, ya kan, motor ini sebenarnya sudah Euro 2, untuk yang generasi terakhir setahu saya setelah ini yang terakhir banget itu sudah Euro 3. Menurut yang jadi masalah adalah sebenarnya 2 tak itu nggak terlalu berpolusi seperti apa yang orang-orang ngomongin sih. Kalau memang iya, kenapa pabrikan kayak Husky atau KTM masih ada yang bikin 2 tak kan gitu. Ya. Atau Malaysia lah ya. Kita tahu kenapa Malaysia masih punya 125Z tupai sampai tahun 2019-an kalau nggak salah. Ya kan? Nah, kita balik ke mesin. Mesinnya kurang lebih segitu horsepowernya, dan dia punya Kips. Kips atau apa sih sebenarnya? Power valve ya. Kayak di Honda dia punya RC valve. Saya kurang paham untuk prinsip kerja di RC valve, tapi sebenarnya kayaknya kurang lebih sama. Jadi mesin 2 tak itu mesin yang low compression ya. Dia pasti low compression, makanya dia butuh RPM yang tinggi untuk mencapai powernya. Nah, kendala di mesin-mesin 2 tak zaman dulu adalah dia susah dapat power di low end ya. Jadi kalau mau dapat power harus betot di atas 8.000, 10.000 RPM. Ya, mesin 2 tak RPM-nya tinggi-tinggi ya, karena minim part gerak. Jadi dia bisa RPM-nya tinggi. Dan rata-rata memang stroke-nya pendek-pendek. Jadi lebih banyak ke bore. Kita punya Kips. Kips itu apa sih? Kips kalau nggak salah artinya Kawasaki Induction Power Valve System. Kalau nggak salah gitu. Fungsinya adalah kayak, mungkin kita bisa bilang kayak VTEC kick in you, gitu ya. Tapi sebenarnya prinsip kerjanya adalah dia di exhaust port, bisa dilihat dari sini nanti, ketika RPM-nya kecil atau RPM bawah atau low end, dia bakal buka exhaust portnya supaya diputar di chamber di kanan kiri. Fungsinya apa? Supaya tetap dapat tekanan volumetriknya, supaya tetap bisa dapat power di low end. Karena tadi saya bilang mesin 2 tak itu butuh volume, butuh pressure. Sedangkan mesinnya sendiri di chamber, di combustion chamber itu tidak menghasilkan pressure yang cukup besar. Makanya butuh dipadatkan di sini, di kanan dan kiri dari blok. Kemudian ketika kita betot gasnya di RPM yang lebih tinggi, ada katup yang membuka. Jadi katup digerakkan oleh gear. Nah, kurang lebih kalau kita gerakin di gas, aktuator dari Kips ya. Jadi dia buka untuk merubah sudut port dari exhaustnya. Itu dirubah supaya anginnya lebih padat karena RPM sudah tinggi. Nah, untuk chamber yang di kanan kiri itu ditutup dan semua angin dikeluarkan dari knalpot. Kurang lebih Kips itu seperti itu. Kenapa sih harus begitu? Karena dia butuh tekanan. Karena 2 tak itu mesin yang butuh back pressure. Nah, teknologi ini diciptakan karena mulai zaman dulu 2 tak itu mesin yang nggak powerful sama sekali. Kalau Anda ingin dapat power yang gede, mesin 2 tak itu kurang lebih sebenarnya kayak switch on dan off. Jadi kalau nggak dibetot begini, nggak akan lari. Nah, dengan adanya teknologi power valve, RC valve, atau Kips, itu mengantisipasi loss power di RPM bawah. Jadi kurang lebih begitu. Panjang ya? Ya, motornya ya sedikit, cuma saya lebih banyak jelasin Kips. Nah, kemudian knalpot. Banyak orang nggak paham kenapa knalpot 2 tak bentuknya begitu. Karena
Dua tak saya bilang tadi butuh kick down, makanya di sini ada chamber. Kalau orang zaman dulu di sini bilang 3V3 gitu ya. Kalau sekarang ada lagi versi knalpot telo, knalpot kolong dan lain sebagainya. Jadi dua tak itu punya power yang signifikan di knalpot. Kalau saya mau ngomong sejarah lagi, ini sebenarnya sejarah yang lama ditemuin sama Suzuki tahun 60-an. Dan Suzuki pun tahunya sendiri karena nyuri insinyur dari Blok Timur. Ya, jadi teknologi dua tak itu sebenarnya bukan orang Jepang yang bikin, tapi orang Romania kalau nggak salah. Kemudian insinyurnya dicuri sama Suzuki tahun 60-an waktu balapan. Jadi kurang lebih begitu, makanya Suzuki punya dominasi di dua tak yang cukup lama waktu itu. Jadi itulah kenapa dua tak, knalpotnya begini, mesinnya begitu, dan kenapa ada Gibbs. Nah, masalah dengan Gibbs adalah biasanya Gibbs itu punya kecenderungan untuk clog atau buntu. Jadi ketika Gibbsnya buntu atau ketutup karena butterfly valve-nya tadi ketutup jelaga dan lain sebagainya, dia nggak bisa beroperasi normal. Ketika dia harusnya ditutup, ketika RPM di atas karena terhambat dengan karbon, akhirnya dia nggak bisa nutup. Akhirnya ada kebocoran gas buang. Sebenarnya nggak masalah, tapi tetap akhirnya gas buangnya berputar di chamber. Akhirnya ngurangin tekanan yang harusnya dibuang ke knalpot. Begitu, kurang lebih begitu. Kenapa motor ini jadi jadi primadona sebenarnya karena itu. Dia punya keunggulan di sini. Ya, punya uang 30 juta kalau ingin dapat motor kenceng ya. Ini jawabannya. Nah, oke, kita ke bagian depan. Sebenarnya nggak banyak yang bisa saya jelasin karena hampir 80% itu yang saya jelasin tadi di samping. Di depan kita punya lampu bundar, kristal. Zaman di mana-mana lampu kristal itu masih hype ya kan. Kita punya lampu sen masih bentuk halogen dengan kulit jeruk. Nggak banyak hal di sini. Kita punya disc brake, saya nggak tahu ini ukurannya berapa. Saya bukan anak motor, nanti bisa dijelasin. Kita punya velg ring 17 3 spoke. Menurut saya velg ini cukup legendaris sih. Tapi nggak tahu, banyak yang kurang suka sama velg ini. Jadi kebanyakan langsung diganti. Tapi overall saya suka sih tampangnya motor ini karena cukup simple. Setahu saya, R ini lampu depannya nggak begini. Oh ya, ini imitasi ini. Lampu depan R itu biasanya separuh cowling, jadi ada sedikit cowlingnya di samping. Bentuknya mirip kayak lampunya RR New. Cuman kebanyakan, nah ini trennya, orang-orang kebanyakan kepingin beli SS nggak keturutan karena SS nggak ngotak harganya sekarang. Akhirnya orang-orang beli R, kemudian lampunya diganti dengan model ala SS. Ya ini imitasi, saya ingat ini imitasi. Atau solusi paling gampang biasanya orang-orang adalah dibelikan lampunya set untuk Honda Tiger. Jadi Tiger atau Mega Hard. Jadi sebenarnya kurang persis tapi sama. Ya sedikit otak-atik kanan kiri lah, kurang lebih begitu. Radiator, ya mesin ini liquid cooled ya. Jadi itu salah satu hal yang mungkin cukup canggih di zamannya karena waktu itu motor masih jarang yang liquid cooled ya. Ada sih tapi jarang waktu itu. Kita punya fairing kecil di sini, kanan kiri. Ya kurang lebih itu sih. Nggak ada lagi yang saya bisa jelasin. Sudah? Yes. Nah sekarang kita ke bagian nggak ada kokpit sih. Kokpit itu ada ininya, Mas. Hah? Kokpit. Kok. Iya, ada koknya. Kok. Wes. Nah sekarang kita bagian ke fascia atau dashboard ya. Karena saya tadi mau bilang kokpit karena nggak ada. Cukup simple, cukup sederhana, semuanya di depan mata. Informasinya cukup sederhana. Kita punya engine start stop di sini, kurang lebih kita nggak ada starter ya karena laki bos ya kan. Kemudian kita punya ini sebelum Mahu ya kan. Sebelum Ahu automatic headlight on and off. Jadi ini masih Mahu, jadi manual. Kita punya passer di sini untuk high beam, high low beam, lampu sen, klakson, semuanya sangat simple. Ini di zaman dimana motor masih belum punya terlalu banyak fitur. Di klasternya sendiri cukup sederhana. Kita punya lampu riting, lampu sen di sini. Tapi karena ngirit tentunya Kawasaki nggak mau bikin indikatornya dua di kanan kiri ya kan, karena ngirit. Setiap rupiah yang bisa disimpan adalah rupiah yang berharga ya kan. Indikator ngapain? Cowok ya kan? Kamu cuma punya netral sama T. N ini apa? Niga. Nah, ini netral. T
Tem. Nggak, T artinya top ya. Motor ini 6 speed, nggak ada indikator bensin. Kenapa? Nah, saya bilang laki bos. Kita cuma tahu bahwa kalau bensinmu sudah sedikit, nah ini lampunya nyala. Indikator oli atau oli sampingmu jalan apa enggak? Nggak ada bos. Pokoknya laki, kita cuma tahu, oh oli sampingmu nyala. Berarti oli sampingmu habis, ya kan? Takometer. Menurut saya cuma di sini sih keunggulannya karena Anda cuma punya takometer. Dan kita bisa lihat di sini takometernya sampai 13.000. Lah kipsnya sendiri, seingat saya mulai buka di RPM 6.000-an. Ya, jadi saya bilang ini VTEC Kick In Yo, tapi versi motor. Kemudian kita punya speedometer sampai 200 km per jam. Ya, cukup optimis ya. Tapi saya percaya motor ini bisa 150 on speedo, at least standar. Nggak tahu versi GPS-nya berapa. Tapi banyak sih teman-teman yang modif Ninjanya sampai bener-bener bisa lari 200 itu ada. Jadi saya bukan bilang nggak ada. Tapi untuk kondisi standar 200 itu angka yang cukup optimis ya. Jadi kurang lebih itu sih, nggak ada lagi ya kan, kunci standar. Ini nggak ada fitur lagi sih. Tangki juga ya begini-begini aja. Nah, mumpung kita masih di sini, ini sedikit cerita sih pengalaman saya menghandle customer motor-motor Ninja. Rata-rata motor-motor Ninja ini punya masalah karat atau kropos. Umumnya untuk generasi RR New atau R New ataupun motor ini, kita bisa lihat motor ini mulai bermasalah atau tidak dirawat dari tangki. Ya, mungkin Ivan sedikit di close up sedikit nggak apa-apa. Kita bisa lihat dari sini. Biasanya kalau di sini sudah mulai keluar uratnya atau mulai keluar sedikit kayak karat, bisa disinyalir motor ini mulai berkarat di tangki. Memang penyakit umumnya adalah banyak karat di sisi ventilasi tangkinya karena drainasenya sendiri memang kurang bagus. Jadi teman-teman kalau mau cari motor ini, saya bukan kolektor Ninja, tapi saya ngerti sedikit soal motor ini karena beberapa tahun megang customer motor ini lebih dari ratusan kali. Indikator pertama kalau mau cari motor ini masih bagus nggak, kita bisa lihat dari sini. Ya, ini tanda motor ini masih terawat atau enggak. Kemudian mumpung Ivan masih di sini, kalau versi RR, kalau kita mau buka jok, itu sebenarnya lebih gampang karena kuncinya ada di sini, di sebelah kanan bawah kita bisa lepas dua-duanya. Untuk versi R ini agak sedikit rumit karena kita harus buka ini, kemudian kita harus lepas joknya, panel kanan kiri. Jadi dua kunci di box kecil ini. Ini harus kita buka, kita lepas 4 baut. Jadi ini lepas semua 4 baut, kemudian baru kita bisa lepas angkat joknya. Ada yang saya ingin tunjukin sebenarnya di motor ini, mungkin bisa saya tunjukin sekarang. Nah, oke. Jadi ini yang saya bilang tadi soal teman-teman yang harus diwaspadai ketika cari motor Ninja. Motor ini pakai rangka box frame ya. Kayak yang saya bilang di video ESAF beberapa waktu lalu, box frame punya kendala di drainase. Dan kasusnya kayak motor Ninja, utamanya versi RR, dia punya kecenderungan untuk air itu mengendap di sini. Jadi selesai nyuci, biasanya kebanyakan orang yang saya tahu nggak langsung mengeringkan motornya dengan baik atau nyuci di malam hari. Jadi air itu ngendap di sini, kemudian di bawah jok ini ada sedikit tempat untuk bekakas biasanya. Itu ada atau toolbox itu biasanya ngendap airnya di situ. Nah, kasus yang sering saya temui adalah di bagian join ini biasanya mulai berkarat. Nah, ketika teman-teman beli Ninja kemudian lihat ini berkarat, saran saya jauhi atau cari motor yang lain. Karena seperti lain kalau di motor ini aman ya, fine-fine aja, nggak ada masalah, nggak ada bekas air dan lain sebagainya. Artinya motor ini dijaga dengan baik, disimpan di tempat yang aman. Kalau mulai lihat indikasi karat, saran saya lari jauh-jauh, cari motor yang lain. Karena dunia jual beli Ninja sekarang saya bilang mulai cukup nggak sehat ya. Karena banyak orang suka dalam tanda kutip menyulap motornya. Jadi motor bekas crash atau kecelakaan biasanya nggak dijelaskan ke calon buyer bahwa motor ini pernah punya accident atau mungkin ada frame repair dan lain sebagainya.
dalam kasus yang waktu itu sempat rame, orang beli Ninja RR Old kalau nggak salah, ketika dia ketok di sini ternyata apa? Ini dempul. Jadi ini karat ini sudah habis di sini. Jadi saran saya untuk cari Ninja pastikan part ini tidak berkarat. Indikator lain adalah ketika teman-teman bisa ngelihat di bawah jok, di bawah tangki maksud saya, terutama di tempat bautnya tengah itu, pastikan itu tidak berkarat. Kalau berkarat ya di permukaan nggak masalah, cuman kalau mulai banyak atau mulai kronis ya cukup jauhi. Jadi tangki motor ini sebenarnya jarang bocor. Cuman ketika tangki ini bocor karena karat atau berkeropos, berarti mayoritas motornya kurang lebih seperti itu. Habis ini saya bakal test ride motornya. Inti dari video ini adalah saya ingin tahu kenapa motor ini banyak banget orang yang suka. Lagi-lagi, saya ratusan kali megang motor ini karena saya ngerjain motornya, tapi saya nggak pernah pakai. Jadi saya bukan user. Saya pernah pakai 1-2 kali, cuman tidak dalam tempo yang panjang. Nah kali ini saya ingin tahu apa sih enaknya motor ini, kenapa orang kok suka banget. Jadi ya kurang lebih begitu. Mungkin ya kita bisa langsung test drive sekarang. Atau test ride kalau saya motor. Ya, makasih. Esa, Iya. waktu. Ya, ya Pak, cukup. Apa? Aja nih, Apa? Besok. ini nggak apa-apa kok. Indonesia Thomas. Pagar kontol. Nah oke, ini tadi kita habis coba ya keliling. Anggap aja begitu ya. Oke, overall ini motor sedikit merubah perspektif saya sih. Dan saya ngerti sekarang kenapa
orang pengen banget beli motor ini. Untuk waktu yang lama saya nggak pernah ngapresiasi motor ini sebagaimana seharusnya. Selesai saya coba, ya pikiran saya cukup berubah dan jujur saya sekarang sedikit kepingin sih. Cuman oke, saya ngerti akhirnya orang suka motor ini dari mana. Untuk versi dari sisi ergonomis, motor ini cukup ergonomis dan nyaman. Posisi riding stylenya juga cukup sporty, cukup nyaman, dan untuk jarak jauh kita ditopang sama jok yang cukup empuk menurut saya. Untuk orang yang baru belajar motorsport, menurut saya versi R atau SS kalau duitnya ada, boleh. Untuk mereka yang senang sporting banget, boleh versi yang RR. Dan sekarang saya ngerti kenapa. Kemudian versi dari sisi handling, motor ini cukup nurut saya bilang. Cuman kendalanya di unit ini adalah bannya kurang lebar. Dan untuk motor yang sangat mudah dikendarai dengan handling yang cukup baik, menurut saya memang harusnya diganti ban yang lebih besar. Tapi dari sini saya ngerti kenapa orang kepingin motor ini. Stabilitas juga cukup baik. Motor ini trennya kalau di sini dipakai untuk ngebut lurus. Dan saya sudah nyoba, ya motor ini sangat stabil di jalan lurus. Dari suspensi, kenyamanan, motor ini cukup empuk dilewati jalan gravel, geragal gitu ya, jalan jelek atau jalan bagus, cukup stabil, cukup empuk, mampu menopang. Apalagi saya gendut ya, saya ini gendut ya, jadi saya besar. Kalau saya ngomong begini, berarti orang biasa bisa naik motor ini dengan nyaman ya. Untuk orang sebesar saya, motor ini cukup mengakomodir saya tanpa harus membuat saya kesulitan ya. Mungkin cuman karena paha saya besar jadi susah, cuman intinya begitu. Sisi handling sangat baik, nyaman. Kemudian ketika kita bawa untuk high speed cornering, kita bawa untuk manuver, motor ini cukup nurut ya, tidak ngelawan drivernya sendiri. Jadi itu keunggulan dari motor ini dari sisi handling. Dari sisi power, saya sebenarnya kalau dibilang saya nggak ngerti 2 tak, sebenarnya nggak juga, karena jadi untuk waktu lama saya user 2 tak. Cuman saya seringnya pakai motor-motor tua, A100, A5, A100, A7, A100, A10, L2 Super, L2 Super SN, L2G, TRS, RX100, V80, RC, RC100, RC80, RC110, Alfa ya. Cuman untuk motor RX series saya juga pernah pakai dan menurut saya sangat jauh. Kenapa orang suka motor ini? Karena tadi saya bilang di awal, motor 2 tak biasa itu kayak switch on and off. Kalau nggak kamu betot penuh, nggak akan lari. Dan motor ini dia punya power yang cukup linear di semua RPM, khususnya di RPM tinggi. Dan inilah keunggulan motor itu di RPM tinggi. Dan untuk motor 2 tak, saya bilang durable dipakai di top speed yang cukup tinggi. Biasanya motor 2 tak punya kecenderungan kalau dipakai ngebut lama itu kita harus slow down sedikit, kurangin RPM, digas ngeng gitu supaya ada perputaran di oli samping, supaya oli sampingnya naik turun dan kecepatan pistonnya berubah-ubah. Jadi supaya nggak nge-jam, nge-lock atau apapun lah itu namanya. Dan motor ini cukup durable untuk dipakai di high speed. Saya ngerti value motor ini sekarang. Katakan Anda punya uang 20 juta sekarang, Anda bisa dapat busuk tapi ya, at least Anda punya Ninja. Atau Anda punya uang 27 juta, pengen kenceng, ya Anda bisa beli ini motor ini. Punya uang lebih banyak lagi, ya bisa beli SS. Tapi overall kalau saya pribadi, lagi-lagi karena saya bukan user fanatik motor ini, saya rasa motor ini ada di sweet spot buat orang-orang yang kepingin beli Ninja dengan uang yang tidak terlalu banyak. Apalagi warna ini, karena ini warna yang sangat basic. Yang saya suka dari generasi ini sebenarnya warna yang amber. Jadi ada 2 amber kalau seingat saya. Ya, ini terutama yang generasi ini. Power oke, semua oke, dan saya ngerti karburatornya pun semua servis juga cukup sederhana motor ini teknologinya. Memang sayangnya di motor ini kipsnya kurang sip ya, karena memang motor jarang dipakai. Dari power knalpot standarnya pun menurut saya sudah sangat oke. Makanya saya ngerti kenapa orang pengen banget motor ini dan pasti selalu dibelikan knalpot. So far bagus, yes. Value for money, yes. Cuman saya pribadi agak kurang cocok sama harga pasarnya sekarang sih, apalagi didominasi sama tukang goreng dan saya bilang penipu, scammer, karena banyak motor ini di pasaran dengan kondisi yang
tidak seharusnya. Jadi ya mungkin harus cermat lah kalau nyari motor ini, seperti yang saya bilang tadi soal karat dan lain sebagainya. Mesin, kalau di prinsip saya mending cari motor yang mesinnya agak bermasalah tapi rangkanya utuh. Ya, itu prinsip yang selalu saya pegang dari dulu, mau cari mobil, mau cari motor, itu yang selalu saya pegang. Saya rasa udah review kita hari ini. Saya udah nyoba Ninja, saya udah ngerti gimana rasanya, saya udah tahu value-nya di mana. Ya, mungkin nanti Maga bisa review yang lain mungkin, karena saya mungkin nggak akan review motor terus kali ini, supaya kontennya nggak kosong. Oke, mungkin kali ini udah itu aja review kita hari ini. Kita udah naik Ninja ya kan, udah ngerasain punya Ninja, pinjem Ninja. Jadi mungkin ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, search, nyalakan lonceng di YouTube Anda supaya tahu kalau kita punya video baru. Karena jarang yang nonton sekarang. Jadi ya, sampai jumpa di review berikutnya. Dadah. Peace. 7 menit.